Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita. Tadi Anda menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bahwasanya para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merintahkan manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Baik Nabi Musa atau Nabi Isa atau para nabi yang lainnya, semuanya mendakwahkan tauhid. Kan tapi terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh para pengikutnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus baginda Nabi kita Muhammad SAW untuk menyempurnakan agama para nabi dan rasul, yang membawa agama yang merintahkan pada tauhid dan menjauhi peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjaga agama ini sampai hari kiamat. Dan Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala yang menjanjikan akan menjaga Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 9, Allah taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Dzikr, yaitu Al-Quran, dan kamilah yang akan menjaganya. Ya, maka apabila kita ingin agama kita senantiasa benar di sisi Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ya, dan juga hadis Nabi SAW termasuk di antara wahyu yang Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa jaga. Masya Allah, banyak dari penghafal Al-Quran, dan apabila ada perubahan sedikit pun akan ketahuan. Ya, ini penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kitab-kitab hadis. Ya, di dalam Islam ada namanya isnad. Muhammad bin Sirin mengatakan, "Laulal isnad laqala man syaa ma syaa." Andaikan bukan karena isnad, sanad. Itu sanad itu misalnya ada berita. Ini berita dari siapa? Dari fulan. Nah, fulan ini dari siapa? Dari fulan. Jadi harus jelas, ya, periwayatannya, penyampaiannya itu harus jelas siapa saja. Kalau ada seorang yang pendusta di dalam rantai sanad itu hadisnya lemah. Itu Masya Allah, dalam Islam ada yang seperti itu. Jadi terjaga, bisa diketahui mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif. Dan banyak para ulama yang menggeluti dalam masalah itu, menghabiskan umurnya, waktunya, tenaganya, pikirannya untuk melihat, memilih-milih mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif, dan sudah dibukukan. Di antaranya hadis-hadis Bukhari, Muslim, ini insyaallah sahih. Dan juga Syekh Albani memiliki kitab Silsilatul Hadis As-Sahihah wa Silsilatul Hadis Ad-Dha'ifah, hadis-hadis yang sahih dan hadis-hadis yang dhaif. Nah, ini juga sudah dibukukan. Ya. Terus juga Syekh Mubil, ulama besar di Yaman, juga memiliki kitab hadis yang sahih. Maka insyaallah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita, apabila kita ingin agama kita ini benar di sisi Allah, diridhai di sisi Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita senantiasa berpegang teguh dengan dalil dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Kalau enggak, nanti seperti umat-umat terdahulu, ya, ngarang-ngarang. Akhirnya dari karangan mereka sendiri, tidak kembali kepada kitab mereka. Ya, mereka membuat agama mereka sendiri. Dan kita juga seperti itu. Kalau kita tidak kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW, bisa saja kita nanti jadikan tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, dan terjadi. Ya, di mana sebagian kita
datang ke kuburan wali-wali, meminta kepada mereka dan meyakini ini adalah ibadah yang benar, ya, supaya doanya diterima, atau mereka minta kepada mereka orang-orang soleh itu yang mereka yakini doanya diijabah oleh Allah. Maka ini karang-karangan, ya, dan ini sama seperti kesyirikan yang terjadi di umat-umat terdahulu, ya, di mana dalam surat Az-Zumar ayat ketiga Allah Ta'ala berfirman, walladzina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'budum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang yang mengambil selain Allah sebagai wali, mereka mengatakan kami tidaklah beribadah kepada mereka, kepada berhala-berhala ini yang tadinya adalah orang-orang saleh, kecuali agar mendekatkan diri kami kepada Allah, ya, kecuali agar mereka orang-orang saleh ini mendekatkan diri kami kepada Allah. Karena berhala-berhala itu asalnya orang-orang saleh, ya, mereka yakini mereka dekat kedudukannya di sisi Allah, mereka beribadah kepada mereka, pada berhala-berhala itu. Dan ini sama terjadi di zaman sekarang, di mana banyak kaum muslimin datang kuburan minta kepada mereka, jadikan tandingan, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Ini dikarenakan apa? Tidak kembali kepada dalil dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Padahal kalau kita lihat, tidak ada para sahabat Nabi SAW datang ke kuburan Rasulullah minta kepada Rasulullah SAW. Ya, ini kalau kita lihat dalilnya, mau kembalikan pada dalilnya. Tidak ada para sahabat datang ke kuburan Rasulullah, kuburan Abu Bakar, Umar untuk meminta. Ya, bukan ziarah. Kalau ziarah disyariatkan, tapi untuk meminta dari kuburan atau bertawassul dengan Rasulullah yang sudah meninggal. Ya, ini tidak dilakukan oleh para sahabat. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala diriwayatkan oleh Bukhari di dalam sahihnya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala ketika musim panas atau, ya, kemarau, maka Umar mendatangi Abbas bin Abdul Muttalib, ya, dan berkata, Allahumma, berdoa, Allahumma inna kunna natawassal ilaika bi nabiyyika sallallahu alaihi wasallam fatasqina wa inna natawassal ilaika bi ammi nabiyyika fasqina. Qala fayusqauna. Jadi dalam hadis riwayat Imam Bukhari ini, hadisnya sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu taala, ketika kemarau Umar datang pada Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah SAW, agar Abbas berdoa kepada Allah, ya. Jadi bukan datang ke kuburnya Rasulullah SAW, ya. Ini yang tawassul itu minta doa dari orang yang masih hidup, ini boleh, ya, sudah Anda jelaskan, ini boleh. Tapi kalau minta doa dari orang sudah meninggal, maka ini tidak diperbolehkan dan tidak ada dalilnya dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Dan bahkan di sini Umar bin Khattab mengatakan, ya Allah, sungguhnya kami bertawassul kepada Engkau. Kunna ini dahulu. Ini kalau kita belajar bahasa Arab, kana itu menunjukkan masa lampau, yufidul inqita', dan terputus. Contohnya, kana Zaidun syaban, kana syekhu syaban. Dahulu orang tua itu adalah seorang pemuda, sekarang enggak lagi, terputus. Ini kana. Nah, sini pakai kunna, dahulu kami, ya Allah, dahulu kami bertawassul dengan Nabi Engkau ketika masih hidup. Bertawassul itu minta doa, minta Rasulullah SAW agar Rasulullah berdoa kepada Allah, ya. Bertawassul dengan Nabi Engkau agar Engkau, ya Allah, menurunkan hujan kepada kami, maka Engkau menurunkan hujan kepada kami, ya, dengan doa Nabi Engkau dahulu. Dan sekarang kunna natawassul laka bi ammi nabiyika, kami bertawassul kepada Engkau dengan paman Nabi Engkau, maka berikan hujan kepada kami. Nah, di sini kenapa Umar bin Khattab tidak bertawassul lagi kepada Rasulullah? Karena Rasulullah sudah meninggal. Ya, tapi bertawassulnya kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Dan kalau memang bertawassul kepada orang yang sudah meninggal ini boleh, maka Umar akan langsung bertawassul kepada Rasulullah.
Karena doanya Rasulullah udah pasti lebih dijabah daripada doanya Abbas. Ya, tapi karena Rasulullah sudah meninggal, dan Rasulullah tidak pernah mengajarkan untuk bertawassul kepada orang sudah meninggal, maka Umar datangnya ke Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, bertawassul artinya mencari wasilah, minta doa dari orang sudah yang masih hidup. Ya, bukan orang sudah meninggal. Ini makanya perlunya kita kembali kepada dalil, perhatikan dalilnya. Bukan dengan perasaan kita, bukan dengan karang kita. Karena kalau kita mengedepankan perasaan kita, akal kita, nanti seperti umat-umat terdahulu, umat Yahud dan Nasara dan umat-umat terdahulu, agama-agama terdahulu, mereka menyimpang dari tauhid. Ya, maka kalau kita perhatikan, ya, untuk bertawassul, ya dibolehkan kalau memang masih hidup. Yang masih hidup kita minta doa kepada orang saleh yang masih hidup, ini boleh. Tapi kalau sudah meninggal maka tidak diperbolehkan, apalagi kalau sampai meminta kepada orang yang sudah meninggal itu, maka ini adalah kesyirikan, syirik besar yang bisa naudzubillah pelakunya terancam kekal dalam api neraka apabila kita langsung minta kepada orang saleh yang sudah meninggal itu. Nah, itu tidak ada dalilnya dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Ya, bahkan dalam Al-Quran, ya, tadi jelaskan dalam surat Zumar ayat ketiga, bahwasanya orang-orang kafir dulu mereka beribadah kepada orang-orang saleh ini agar mendekatkan diri mereka kepada Allah. Ini sama dengan pemikiran orang-orang sekarang, kita ini banyak dosa. Kalau kita langsung minta sama Allah nih nggak dijabah, maka kita perlu wasilah orang-orang saleh ini yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Ini sama pemikiran dengan orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah SAW. Ya, sehingga mereka mendatangi kuburan orang-orang saleh, ya, bahkan membesarkannya, menyemennya dan perbagusnya, yang mana ini juga dilarang oleh Rasulullah SAW. Bahkan Al-Imam Syafi'i juga melarang. Ya, dalam kitab Al-Um jilid kedua kitab Al-Janaiz bab maikun ba'd dafan, Imam Syafi'i mengatakan wa hibbu aysyakhsal qabru ala wajhil ardi shibran wa la yubna wa la jassas fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam tubnal kubur aw tujassas. Dan aku menyukai kuburan tidaklah ditinggikan dari permukaan bumi kecuali sejengkal saja, dan agar kuburan tidak disemen, ya, karena dan dibangun, tidak dibangun dan tidak disemen. Karena Nabi SAW melarang untuk membangun kuburan dan menyemen. Ini Imam Syafi'i. Dan kata beliau, walam ara kuburul muhajirin wal ansar mujassas, dan aku tidak melihat kuburannya muhajirin dan ansar disemen. Ya, Imam Syafi'i juga mengacu kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Kalau kita ada yang pernah ke Saudi Arabia, di Baqi' ada kuburan, di Madinah ada kuburan Baqi', dan di Mekah ada kuburan Ma'la, itu enggak ada satupun yang dibangun atau disemen. Ya, tapi di Indonesia justru malah kuburan-kuburan itu dibangun dan disemen. Ya, karena mereka berkeyakinan dengan itu, maka wali ini akan bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Ya, mereka menganggapnya ibadah. Ini ibadah yang dengan tanpa dalil. Mereka mengharap pahala agar orang soleh ini cinta kepada dia, dekat dengan dia, dan bisa menyampaikan hajatnya kepada Allah. Ya, ini bahkan ya termasuk ibadah yang agung menurut sebagian kaum muslimin di negeri kita. Ya, yang dengan tanpa dalil. Ini pentingnya kita senantiasa merujuk kepada dalil Al-Quran maupun hadis Nabi SAW agar keislaman kita sesuai, ya, dengan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun dengan ini kita enggak boleh juga sembarangan menuduh si fulan kafir atau musyrik atau murtad dan sebagainya, karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, la ya'mir rajulun rajulan bil fusuq wa lam bil kufur illa irtadat illam yakun sayyibu kadalik. Tidaklah seorang itu menuduhkan kefasikan atau kekafiran pada saudaranya kecuali akan kembali kepada dirinya sendiri kalau tuduhan itu tidak benar. Ya, hanya saja ini peringatan jangan sampai kita terjatuh ke dalam kesyirikan itu, meminta-minta kepada orang soleh atau berdoa, bertawassul dengan orang yang sudah meninggal,
Ya, ini adalah bukan dari ajaran Islam. Bahkan ini termasuk dari ajaran orang-orang musyrik di zaman Rasulullah SAW. Adapun ajaran Rasulullah SAW, maka yang diajarkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, ya, bahwasanya beliau tidak bertawassul kepada Rasulullah yang sudah meninggal, ya, tapi datang pada Abbas bin Abdul Muthalib dan bertawassul dengan Abbas yang masih hidup agar Abbas berdoa. Tawassul itu mengambil wasilah, mengambil perantara, ya, yang masih hidup, minta doa dari orang yang masih hidup, ini diperbolehkan. Jadi kalau minta doa dari orang sudah meninggal, maka ini tidak diperbolehkan. Ya, maka hendaklah kita senantiasa berpegang teguh dan mengacu kepada Al-Quran dan hadits Nabi SAW di dalam ibadah kita, dalam keyakinan kita, muamalah kita, agar keislaman kita sesuai dengan apa yang Allah ridhai dan sesuai dengan apa yang Allah inginkan dari kita. Ya Allah Ta'ala, sebelum tutup mungkin ada yang mau ditanyakan, falyatafadhal. Ya, tafadhal. Ini pribadi aja. Jadi tadi disampaikan ada tafsir ayat dari satu surat yang tafsirnya itu sembahlah Allah dan tinggalkan Tuhan-Tuhan selain Allah. Jadi ini maknanya memang kita mengakui ada Tuhan-Tuhan ya. Bagaimana? Ya, ayat ini kan turun di zaman Rasulullah SAW, di mana ketika itu banyak, ya, Tuhan-Tuhan yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Uzza yang mana mereka ini, ya, adalah orang-orang saleh. Ya, jadi berhala-berhala itu asalnya itu